Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi dan pada video saya kali ini, panas banget ya. Sekarang sekarang Indonesia makin panas juga ya, berasa ya panas ya. Nah, pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai kepuasan pegawai kita. Saya udah sering bikin video mengenai kepuasan konsumen ya, kepuasan konsumen. Tapi jangan salah, pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai kepuasan pegawai kita juga. Nah, kita punya pegawai, ya kan? Kita punya pegawai, kita punya anak buah, kita punya pasukan itu ya. Kita juga harus memperhatikan kepuasan mereka. Karena kenapa? Karena kalau perusahaan pegawainya semua tidak puas, ngedumel dan penuh keluh kesah gitu loh, mereka akan frustasi dan yang pasti performa kerja akan menurun ya, termasuk dari kerajinan, disiplin, motivasi, terus performa segala macam semua akan terjun bebas gitu. Saya kasih contoh sederhana saja ya. Orang jualan baju ya, kalau saya jalan-jalan di mall itu biasanya ada yang misalnya Giordano-nya kakak segala macam. Oh ya silahkan kamu bisa bantu. Nah itu adalah namanya moral. Ya, kalau moral mereka bagus, mereka puas dengan pekerjaan mereka, ya ngomong rada kasarnya mereka sangat menghargai gaji yang diberikan dan bekerja baik karena takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan, mereka akan bekerja dengan lebih baik. Yes coming, selamat datang ke Justus, selamat datang kemana segala macam. Ya itu adalah namanya moral. Kalau moralnya udah rusak, saya pernah ke restoran ya, itu orangnya ngobrol semua duduk. Ya mungkin mereka juga nunggu dipecat, nunggu pesangon ya, udah nggak peduli soal bonus, udah nggak peduli soal gimana karena ketidakpuasan mereka misalnya itu mereka udah nggak puas aja lah pokoknya kerja di perusahaan itu. Mungkin karena gajinya kurang, mungkin karena kurang perhatian, mungkin supervisornya ngaco atau gimana, atau mungkin karena terlalu sepi atau gimana, mereka tahu itu udah suram. Nah, tapi intinya adalah kamu harus juga menjaga kepuasan pegawai kamu. Tentu saja kita nggak bisa bilang kita jadi center class ya, wah naikin gaji terus atau gimana. Tetapi ada batasnya antara kamu memperhatikan kepuasan mereka dan kamu sama sekali tidak memperhatikan atau tidak mengindahkan apa yang terjadi dengan perusahaan kamu. Kita tidak berarti harus mengikuti semua permintaan karyawan, karena semua permintaan karyawan tidak mungkin kita bisa ikuti juga ya, itu kita harus realistis gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita usahakan. Misalnya kalau misalnya bilang, ini saya kasih contoh analogi kejadian sehari-hari saja ya. Mungkin setiap perusahaan pasti berbeda gitu. Misalnya saya buka kantor gitu ya. Saya jam masuk jam 8. Banyak banget yang telat, setiap hari telat sampai dia diomelin sampai gimana tetap aja telat. Nah, itu kita tidak boleh hanya semakin kejam dan kita nggak boleh makin ngomel, makin keras, makin tuh kita pecat segala macam. Ya intinya ya akan turnover kita akan tinggi. Orang kalau misalnya satu orang telat itu salah dia. Dua orang telat itu salah mereka. Tapi kalau semua orang sering telat, itu kamu harus lihat kenapa. Misalnya Pak, lokasi sini itu lokasi macet sekali gitu loh. Ini banyak anak sekolah segala macam. Kita tuh udah berusaha tapi kita tetap nggak bisa gitu loh. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita kemungkinan terlambat sangat besar. Nah, kalau itu kamu juga harus perlu lihat sebagai atasan apakah keluhan mereka masuk akal. Kalau kamu lihat kamu juga sering telat, oh ya ini masuk akal ya. Oke, bagaimana solusinya? Apakah kita mau kerja jam 9? Ya kan, istirahat dipotong tapi mungkin nanti pulangnya atau gimana ya kan, atau mungkin saja ya kita namanya oke ya Senin sampai Jumat kita semua pergi datang jam 9 pulang tetap, tapi nanti ada hari Jumat atau hari Kamis atau hari Senin misalnya kita akan lembur sampai jam 10. Ya itu fleksibilitas pemilik perusahaan ya, tapi intinya kita memberikan solusi. Dan kalau misalkan ada solusi yang bisa dicari bersama, udah dimusyawarahkan dan orang-orang mungkin pegawai kamu suka dan bisa terima, oh ya perusahaan kita tuh memberikan kita solusi ya kan. Jadi sekarang ya mungkin yang ngantar anak dulu, dia bisa ngantar anak dulu, dia bisa jam 9 dan nggak keberatan gitu loh kalau satu minggu misalnya hari Senin kita lembur sampai jam 10 tapi hari-hari lainnya kualitas hidup meningkat. Kenapa? Karena kalau misalkan macet itu kan buang bensin, buang waktu, buang tenaga, itu udah bikin frustasi. Karena kalau kita macet, kita terlambat datang ke kantor juga pasti udah bawahnya udah nggak enak ya. Belum lagi kalau misalnya nanti pulang di jam rusuh, di rush hour gitu, harus macet-macetan, pulang sampai rumah udah jam 7, udah kucel ya kan, jadi kualitas hidup tuh sangat-sangat tidak puas. Biasanya mereka akan mencoba mencari pekerjaan baru. Nah, jadi modifikasi-modifikasi kecil seperti itu yang memang masih dalam
batas wajar. Jadi kamu jangan boleh bilang, oh ya kalau gitu kalian boleh telat, suka saya datang jam 10. Nah itu juga nggak wajar ya kan, itu juga tidak realistis. Tapi di mana ada kompromi, di mana kalian memperhatikan kesejahteraan dan memperhatikan komplain dari karyawan kalian, keluhan-keluhan mereka gitu apa saja. Nah, biasanya kamu akan bisa menaikkan moral mereka dan mereka akan merasa oh kita diperhatikan, oh kita diberikan solusi atas keluhan kita, ya kan? Dan pada akhirnya mereka juga akan meningkat performanya. Bayangkan kalau misalnya sekarang, wah santai jam 9 kita datang, kita udah bisa kopi dulu, kita bisa cuci muka dulu segala macam, datang seger ya kan. Pulang juga orang-orang macet, kita sudah sampai di rumah, itu kan waktu istirahat 3 jam itu lebih bisa berguna ya. Itu misalnya lebih berharga buat saya daripada orang naik gaji sedikit ya kan. Saya kalau ada yang nawarin gaji gitu lebih baik saya di perusahaan yang enak daripada gajinya naik dikit tapi kembali ke misalnya kayak dulu telat, pulangnya sore segala macam ya kan. Jadi meningkatkan kesejahteraan karyawan itu tidak hanya selalu dengan uang, bisa dengan kebijakan, bisa dengan kompromi, bisa dengan ya pengertian lah ya, saling saling pengertian gitu kan. Nah itu contoh satu aja. Nah kalau misalkan contoh lain gimana Pak? Ya misalnya kembali lagi ya, setiap orang itu berbeda. Kita nggak bisa selalu memotivasi manusia dengan uang. Saya udah bilang ya, kita ada Maslow Hierarchy of Needs. Kamu kalau pegawai, ya maaf kata, kalau yang di kelas bawah mungkin kamu kasih uang lembur gitu, mereka akan pos-pos aja gitu ya. Oke, cukup buat mereka, yang penting lembur dibayar lebih, oke. Tapi kadang-kadang di level manajemen itu mereka butuh lebih dari sekedar uang lembur. Uang lembur tuh berapa sih kadang-kadangnya? Mereka lebih memilih, mungkin saya mending memilih nggak lembur, saya mending milih di rumah bermain sama anak, bermain sama yang ngapain lah gitu kan. Nah jadi memotivasi setiap orang itu beda-beda. Ya kan? Keluhan setiap pegawai juga beda-beda. Kita nggak bisa samakan misal perusahaan saya dan perusahaan kamu itu semuanya bakal mau dijadikan Senin pulang malam gitu. Enggak, belum tentu. Ada juga yang mungkin lebih baik, oh lebih baik kita kerja 6 hari Pak, tapi lebih santai. Atau mungkin lebih baik kita kerja 4 hari tapi kerja sampai jam. Kita nggak tahu ya. Saya nggak berani bilang. Setiap kelompok karyawan tuh punya karakteristik mereka masing-masing. Ada yang go getter, ada yang lebih mau kerja santai, ada yang goal oriented, yang penting target selesai ya kan. Saya satu hari bisa begadang 2 jam, bisa begadang 2 hari 2 malam kerjain proyek, tapi habis itu saya mau libur. Terserah lah ya, itu kebijakan kalian. Tapi intinya adalah kalian juga harus memperhatikan kebahagiaan dan kepuasan bekerja karyawan kalian. Karena kenapa? Karena itu berbanding lurus sekali dengan performa kalian sebagai perusahaan. Sebagai wira swasta, sebagai manajer pun, kalau kamu punya bawahan, kamu harus berusaha menampung aspirasi mereka, menampung keluhan mereka, dan kalau bisa ada solusi apa gitu loh. Ya solusinya di luar naikin gaji, di luar yang maksudnya itu yang masih realistik lah solusinya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, nah sekian saja. Jadi ya jangan remehkan kepuasan hati karyawan kalian, karena mereka lah yang mencari uang untuk kalian. Jadi kalau ada keluhan, biasakan mungkin sebulan sekali gitu. Apakah kalian ada keluhan gitu kan? Ya tentu saja bukan berarti mereka mengeluh semua kita harus ikuti, enggak. Kita juga harus bisa memilah-milah mana yang boten-boten, mana yang ngadi-ngadi, mana yang cuman ini mah cuman orang istilahnya nggak ada yang bisa dikeluhin lagi sampai lu orang apa juga ngeluh. Itu juga boleh gitu. Jadi bijak-bijaknya kita. Tapi kalau misalnya sudah berulang dan mereka yang ngomong bukan cuma satu, banyak orang yang bicara, ini berarti keluhan ini adalah real dan harus kita tangani. Oke, nah terima kasih telah menonton. Sekian saja. Tolong di like and subscribe. Dan kalau ada, biasanya saya seminggu sekali keluarin video baru ya. Oke, terima kasih.